Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gue. Kali ini kita bakal bahas mainan superhero yang ini. Dan sekarang langsung aja kita lihat ke detail mainannya. Oke, kali ini kita bakal bahas mainan lagi. Di sini bisa kita lihat di depan kita ini udah ada dua superhero yang bakal kita bahas di video kali ini. Nah, pertama bakal gue jelasin dulu siapa kedua superhero ini. Jadi superhero ini itu adalah superhero dari komik Marvel, di mana mereka ini tergabung dalam grup yang bernama Fantastic Four. Di mana Fantastic Four ini adalah sebuah grup superhero yang berisikan 4 ilmuwan yang memiliki kekuatan superhero-nya masing-masing. Nah, di mana mereka berempat ini memiliki kekuatan superhero-nya karena mendapatkan paparan dari sinar kosmik ketika mereka sedang berada di luar angkasa, sehingga mereka mendapatkanlah kekuatan superhero-nya masing-masing. Nah, di video kali ini kita bakal bahas dua superhero dari Fantastic Four ini, yaitu yang pertama ada The Thing, dan yang kedua ada Mr. Fantastic sebagai pemimpinnya. Nah, pertama bakal gue jelasin dulu kalau si Mr. Fantastic ini punya kekuatan dari kosmiknya itu adalah dia punya tubuh yang bisa dilenturkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah The Thing, di mana dia punya kekuatan superhero-nya itu memiliki tubuh yang seperti batu dan keker seperti ini. Jadi, mainan ini terinspirasi dari film Fantastic Four yang pertama, yaitu Fantastic Four yang keluar pada tahun 2005. Sehingga mainan ini juga merupakan keluaran tahun sekitar tahun 2005-an. Jadi mainan ini udah cukup lama gue simpan, jadi sekarang langsung aja kita lihat ke detail mainannya. Oke, jadi yang pertama yang akan kita lihat detailnya adalah The Thing. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah kepalanya dulu. Di sini bisa dilihat kalau mukanya tuh di sini benar-benar keren banget ya. Karena kalau menurut gue ini benar-benar mirip sih, mirip banget sama kayak di filmnya ya, sama kayak karakternya. Walaupun mainan ini udah keluaran tahun 2005 ya, tapi menurut gue ini keren banget karena dia bisa nampilin face sculpt-nya ini benar-benar persis kayak di filmnya. Ya, walaupun mungkin agak beda-beda dikit aja, tapi ini untuk secara keseluruhan sih mirip banget ya menurut gue. Terus juga detailnya tuh benar-benar rapih ya, kayak di sini bisa kita lihat dari kepalanya tuh kayak ada kotak-kotak batu-batunya gini ya. Itu detail banget nih. Kotak-kotaknya tuh benar-benar kecil-kecil, ada yang bagian kecil, ada yang bagian gede-gedenya kayak di sini nih. Sampai ke seluruh badan si The Thing ini. Terus dari mukanya juga kita bisa lihat dari matanya tuh. Matanya pun catnya rapih banget, dan dia juga bagus ya, matanya lurus kayak gini. Matanya juga rapih dan gak ada yang keluar-keluar sama sekali. Kemudian sini juga ada bentuk dari hidungnya dan mulutnya juga yang menurut gue nih ekspresinya itu dapat banget sih, yang kayak misterius dan serem kayak gini. Terus juga dia kayak gini aja kepalanya, nggak punya rambut dan segala macem ya. Jadi menurut gue ini udah keren banget nih untuk bagian kepalanya. Sekarang lanjut ke bagian di badannya. Untuk badannya di sini juga sama aja, dia cuman ada detail-detail kayak kotak-kotak batu-batu kayak gini, dan ini juga tersebar sampai ke bagian perut di sini. Dan di bagian perutnya juga keren banget nih ya, karena menurut gue ini jadi makin lebih berantakan, lebih rame, tapi tetap rapi ya detailnya nih. Catnya pun juga bagus banget. Jadi secara keseluruhan nih warnanya dia kayak apa ya, kayak merah gini ya, merah oranye kayak gini, jadi kayak batu bata gitu sih warnanya. Jadi keren banget nih. Terus geser ke bagian tangan ya. Di sini juga bisa dilihat nih, sama teksturnya masih sama sampai sini, detailnya yang kecil-kecil kayak batu-batu di sini. Sampai ke tangannya juga di sini, sampai di jari-jarinya juga kayak gini, punya tekstur yang lebih kecil-kecil lagi. Tapi di sini yang unik juga tangannya di sini cuma ada 3 ya, cuma ada 4 ya. Di sini cuma ada 4. Gue juga lupa sih kalau di filmnya itu emang dia sebenarnya cuma 4 atau 5 ya. Tapi ini agak aneh sih. Cuman mungkin ntar kita bandingin sama fotonya ya, yang dia tangannya kayak gimana nih, 4 atau 5. Oke, sekarang ke bagian bawahnya. Jadi ini yang pertama seragam dari si The Thing itu dia cuma celananya doang ya. Mungkin karena badannya terlalu besar sehingga badannya tuh nggak dikasih baju, di polosan aja. Jadi dia cuma pakai celana di sini yang besar kayak gini. Dan ini juga kostum yang dia pakai di sini tuh juga benar-benar mirip banget ya sama yang kayak di filmnya ya, yang tahun 2005. Jadi cuma kayak warna biru dan simple kayak gini. Terus sama ada logo Fantastic Four di sini dengan warna putih. Nah, di sini secara keseluruhan warnanya tuh biru tua kayak gini ya. Sama ada corak-corak warna hitam kayak di bagian pinggang di sini, sama di sampingnya kayak gini. Dan sama di sepatu bootnya yang gede di sini warna hitam. Terus juga yang paling bagusnya di sini karena
Di sini juga dikasih detail-detail kerutan ya. Ini kayak di sini ada kerutan. Kemudian di bagian bawah, di sini di bagian sepatu bootnya ini juga ada kerutan-kerutan lagi ya di sini nih. Jadi secara keseluruhan tampak depannya si Deting ini kayak gini, tampak sampingnya kayak gini, tampak belakangnya kayak gini, dan tampak bawahnya kayak gini. Mungkin kayak gitu aja pembahasan detail dari si Deting ini, dan sekarang langsung aja kita masuk ke bagian artikulasi. Yang pertama dari kepalanya dia bisa muter 360 derajat sampai sini, kemudian bisa dikebawahin sampai sini, dan dikatasin sampai sini aja. Kemudian untuk tangannya dia bisa diputar 360 derajat. Terus di bagian bahu di sini juga ada joinnya yang bisa diputar 360 derajat kayak gini. Di bagian pergelangan juga ada artikulasi yang bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian telapak tangan juga ada artikulasi yang bisa dikeatasin sampai sejauh ini, dan dikebawahin lagi sampai sejauh ini. Kemudian di bagian dadanya juga bisa diputar 360 derajat, dan di bagian pinggangan juga bisa diputar 360 derajat. Kemudian masuk ke bagian kaki, yang pertama di bagian pahanya dia bisa diputar sampai ke belakang. Kemudian di bagian pahanya juga ada yang bisa diputar juga sampai full ke belakang. Jadi kalau menurut gue artikulasi dari Deting itu agak terbatas ya, jadi dia nggak begitu banyak yang bisa digerak-gerakin. Tapi dari artikulasi yang dia punya, dia bisa diposein untuk beberapa gaya, yaitu kayak gini, dan kayak gini. Mungkin ini aja untuk pembahasan Deting, dan sekarang kita langsung masuk ke pembahasan si Mr. Fantastic. Ya oke, sekarang kita masuk ke detail bagian Mr. Fantastic, dan yang pertama yang kita bahas adalah kepalanya lebih dulu. Di sini bisa kita lihat mukanya kayak gini, dan kalau menurut gua ini mukanya benar-benar percis banget kayak yang di filmnya, yaitu yang si tahun 2005 nih. Karakternya gua nggak tahu sih namanya siapa ya. Jadi si Mr. Fantastic ini mukanya sih mirip banget nih kayak di film menurut gua. Detail tuh benar-benar keren. Walaupun mainan ini keluar di tahun 2005 ya, tapi menurut gua ini benar-benar keren banget nih, bisa ngeluarin mainan sebagus ini dan semirip ini kayak di filmnya. Nah pertama bisa kita lihat nih, yang pertama dari rambutnya dulu ya. Ini menurut gue juga rapih nih rambutnya, dia punya alur kayak gini, ke belakang lurus sampai ke belakang sini, semua rapih. Dan yang detailnya juga di sini sama kayak di filmnya. Kalau si Mr. Fantastic ini tuh dia punya uban ya, di samping kanan kepalanya ini punya uban yang sedikit di sini. Dan juga detailnya juga bagus ya menurut gue, rapih. Jadi dia punya abu-abu yang agak tua kayak gini ya. Terus masuk ke bagian kepalanya, di sini juga ada alisnya yang rapih banget, dan juga ada matanya nih yang juga catnya tuh rapih banget, lurus, nggak ada yang keluar-keluar sama sekali. Terus ini juga ada hidungnya nih yang menurut gue juga bagus ya, dia kayak mancung banget kayak gini. Terus juga ada bibirnya di sini, dan ya gitu aja untuk kepalanya ya, yang menurut gue nih keren banget. Oke, sekarang masuk ke bagian badan. Di sini yang pertama kali kita bisa lihat tuh kostumnya di sini yang sangat kelihatan ya. Jadi kalau untuk Mr. Fantastic ini dia punya kostum yang menyelimuti seluruh badannya. Nah, dan ini juga ini udah sesuai dengan filmnya banget ya. Jadi warnanya yang kayak abu-abu gelap gini, sama logo Fantastic Four-nya yang berada di kiri di bagian dadanya di sini ya. Jadi ini menurut gue nih semuanya tuh udah benar-benar sesuai dengan filmnya, dari mukanya sampai dari kostum-kostumnya kayak gini. Yang pertama bisa kita lihatnya di sini ada bajunya ya, kerahnya kayak gini nih, dari si Mr. Fantastic. Terus juga detail tuh bagus banget ya, di sini tuh kayak ada detail-detail garis-garisnya nih, jadi nggak polosan aja, ada detail rapi. Sampai ke bagian dadanya di sini juga ada detail-detail kayak garis-garis di sini. Terus juga untuk catnya sama sampai sini semuanya tuh rapi juga ya, nggak ada wallpaper dan segala macam. Sampai ke logo Fantastic Four pun juga di sini menurut gua rapih banget. Terus masuk ke bagian kanan, tangannya ya, di sini ada strip kayak gini. Terus sama di sini ada warna hitam ya untuk di bagian tangannya nih, dan tangannya yang panjang kayak gini karena sesuai dengan kekuatan ya si Mr. Fantastic ini bisa, jadi itu kayak melar tangannya, jadi dia sini yang diambil tuh kayak tangannya panjang banget kayak gini. Terus sini juga ada tangannya nih yang besar kayak gini juga, ada 5 kayak gini ya, jadi rapih banget. Nah terus di sini dia juga yang kerennya karena bisa dipanjangin ya ininya, jadi lehernya tuh di sini tuh bisa dipanjangin ke atas kayak gini. Jadi biar seakan-akan si Mr. Fantastic ini bisa manjangin lehernya sampai ke atas ini. Nah, terus nih lehernya juga bisa dipendekkan lagi biar dia bisa kembali kayak normal lagi. Oke, sekarang masuk ke bagian bawahnya di sini. Yang pertama bisa kita lihat ada kakinya di sini sampai ke bawah, full masih sampai bajunya ya, dengan warna yang abu-abu dengan kombinasi warna hitamnya. Ya di sini ada detail-detail juga, ada kayak kerutan di sini ya. Kayak ada beberapa kerutan di sini.
yang jadi menurut gue ini makin keren banget. Dan sekarang ke bawah lagi ke bagian kakinya jadi kayak gini, dengan ada sepatu bootnya juga yang warna hitam, ditambah dengan adanya kerutan-kerutan kayak gini ya, yang jadi bikin tambah keren. Oke, untuk keseluruhan tampak depan dari Mr. Fantastic adalah kayak gini, tampak belakangnya kayak gini, dan tampak bawahnya kayak gini. Sekarang langsung aja kita masuk ke sesi artikulasi dari si Mr. Fantastic. Yang pertama, kepalanya bisa diputar 360 derajat sampai sini, kemudian bisa dinaikin sampai sejauh ini, dan diturunin sampai sejauh ini. Kemudian lehernya juga bisa dipanjangin sampai sejauh ini, dan dipendekin lagi sampai sini. Untuk bagian tangannya dia bisa diputar 360 derajat, kayak gini. Kemudian di bagian bahunya di sini juga bisa diputar 360 derajat. Kemudian di bagian sikunya juga bisa ditekuk sampai sini, dan bisa diturunin lagi sampai sejauh ini. Untuk bagian tangannya bisa ditekuk ke atas sampai sejauh ini, dan bisa dilurusin sampai sejauh ini lagi. Untuk bagian kaki di paha bisa diputar 360 derajat, dan untuk yang bagian bawahnya lagi di sini bisa diputar juga 360 derajat. Kemudian untuk bagian sikunya bisa ditekuk sampai sejauh ini, dan dilurusin lagi sampai sejauh ini. Kemudian untuk kaki bagian bawahnya bisa ditekuk sampai sejauh ini, dan dilurusin lagi sampai sejauh ini. Jadi mungkin itu aja untuk artikulasi si Mr. Fantastic, dimana dari artikulasi yang dia punya, dia bisa diposisikan ke beberapa gaya, yaitu kayak gini, dan kayak gini. Sekarang langsung aja kita masuk ke sesi terakhir. Oke, sekarang masuk ke sesi kesimpulan. Yang pertama gue kasih tahu kalau mainan itu udah gue punya dari 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, sekitar tahun 2005-an ya, pas filmnya keluar. Jadi yang pertama gue mungkin udah lupa banget nih berapa harganya, tapi mungkin yang seingat gue ya mungkin ini kisaran 500 ribuan ya untuk satunya mainan ini pada saat itu. Nah, kemudian untuk kesimpulan, menurut gue mainan ini tuh keren banget ya dua-duanya. Karena yang pertama mainan itu udah lama banget dari tahun 2005-an, tapi dia bisa punya kualitas dan juga detail yang keren banget kayak gini pada zamannya ya. Kayak di sini mukanya mereka yang sangat mirip kayak di filmnya. Yang mungkin di mainan zaman sekarang pun juga nggak semuanya bisa nampilin yang kayak gini ya, yang sekeren ini detailnya. Terus juga mungkin dari kostumnya dan segala macamnya juga detailnya bagus banget, nggak ada miss-nya sama sekali. Tapi mungkin yang kekurangan dari mainan ini tuh adalah artikulasinya yang nggak begitu banyak ya. Yang kayak di detiknya agak terbatas juga artikulasinya, tapi mungkin juga karena ukurannya sangat besar kayak gini ya. Tapi secara keseluruhan menurut gue mainan itu udah keren banget, yaitu mainan koleksi gue yang udah gue simpen dari lama ya. Jadi mungkin segini dulu aja untuk mainan superhero kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.